Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita melangkah hari ini, mari kita bekali dengan kebenaran firman Allah. Sebelumnya, mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kembali kami naikkan kepada Bapa di surga. Terima kasih atas kesehatan, kekuatan yang Tuhan beri, sehingga kami boleh ada sebagaimana ada pagi hari ini. Biarlah dengan firman Allah ini menjadi motivasi, penyemangat untuk kami melangkah hari ini. Ampuni salah dan dosa kami, ampuni setiap kekurangan dan kelemahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan syukur kami. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, saudara kasih dalam Tuhan. Mari kita buka kitab kita di dalam Amsal Sulaiman pasal yang ke-16 ayat yang ke-20 bagian B. Mengatakan demikian bunyi firman Tuhan, berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Kebenaran firman Allah pagi hari ini kami berjudul Stop Kecewa. Apa kecewa itu? Kecewa adalah rasa yang tidak mengenakan, rasa yang menjengkelkan, disertai ada rasa kemarahan. Karena apa yang diinginkan, apa yang diharapkan tidak sesuai dengan realita, tidak sesuai dengan kenyataan. Oleh sebab itu sehingga kita merasa kecewa. Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pernahkah kita mengalami kecewa? Pernahkah kita mengalami kekecewaan? Kecewa biasanya terjadi pada orang yang terdekat, terhadap orang-orang yang terdekat dari kita. Bisa keluarga, bisa teman dekat, bisa atasan, bisa rekan kerja, bisa rekan sepelayanan, atau kecewa dengan diri sendiri, atau dengan siapapun. Bahkan kita pernah kecewa, bahkan kita bisa kecewa kepada Tuhan. Kecewa adalah hal yang wajar, sebatas kekecewaan itu tidak menimbulkan atau tidak mengakibatkan dosa. Mengapa harus kecewa? Karena biasanya harapan kita tidak sesuai dengan kenyataan. Semakin kita dekat dengan seseorang, kemungkinan besar kecewa terhadap seseorang pun juga amat besar. Karena merasa sahabat kita, rekan kita, sahabat kita, teman-teman kita dianggap sudah terlalu dekat bagi kita, bagi saya dan saudara, sehingga kita berharap kepada dia supaya mereka mengerti tentang kita. Kita berharap pada rekan kita karena kita sudah bersahabat, mereka bisa membantu kita. Atau kita berharap dia mengerti akan isi hati kita. Hal-hal seperti inilah kalau tidak kesampaian akan menimbulkan hati yang kecewa. Firman Allah di dalam Mazmur 118 ayat 8 dan 9 mengatakan demikian, lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Itu artinya saudara kasih dalam Tuhan, bahwa percaya kepada manusia, percaya kepada bangsawan adalah kepercayaan yang sia-sia, yang akan bisa menimbulkan rasa kecewa. Padahal firman Allah mengatakan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Ada bertolak belakang. Kita akan berbahagia jikalau kita percaya kepada Tuhan, tetapi kita akan merasa kecewa jikalau kita percaya kepada manusia, kita percaya kepada bangsawan. Satu hal yang kita tidak mengerti, bahwa dia, sahabat kita, kerabat kita, keluarga kita, teman dekat kita adalah manusia juga, sama seperti kita. Ada kadang-kadang ada salah, ada kurangnya, ada plus minusnya. Karena mereka bukan Tuhan yang tahu segalanya tentang kita. Maka firman Allah berkata, janganlah terlalu percaya kepada manusia, janganlah terlalu percaya kepada bangsawan. Tuhan mengajarkan seperti itu supaya kita tidak timbul kekecewaan di dalam setiap perjalanan ke hati kita, kehidupan kita. Firman Tuhan berkata di dalam Yeremia pasal 17 ayat yang ke-7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya hanya pada Tuhan. Itu artinya selama kita masih berharap pada manusia, kita akan tetap terus kecewa dan semakin besar kekecewaan kita. Tetapi siapa yang percaya hanya kepada Tuhan tidak akan dikecewakan, tetapi diberkati. Karena hanya Tuhanlah
yang mengerti, Tuhanlah yang memahami apa yang kita butuhkan. Kalau kita baca dalam perjalanan sejarah tokoh Alkitab kita, banyak yang merasa kecewa pada Tuhan atau sebangsanya. Tapi itu semua hanya bisa menjadi contoh bagi kita, menjadi perenungan bagi kita sebagai proses kehidupan kita. Mungkin kita tahu bagaimana Yunus. Yunus pernah kecewa kepada Tuhan. Mengapa? Karena Tuhan mengampuni orang-orang Niniwe. Habakuk pernah kecewa kepada Tuhan. Karena apa? Karena doanya tidak didengar oleh Tuhan. Nabi Ayub pernah kecewa kepada Tuhan. Dia berkata bahwa Ayub adalah orang yang setia, orang yang taat kepada Tuhan, tapi pasti mengalami sesuatu yang namanya penderitaan. Juga orang-orang Yahudi pernah kecewa kepada Yesus yang dianggap sebagai Mesias. Karena apa? Karena ternyata Yesus sang Mesias itu hanya anak si tukang kayu. Saudara kekasih di dalam Tuhan Kristus, kekecewaan ini tidak perlu terjadi jika mereka tahu bahwa proses ini harus dijalani. Nabi-nabi tidak perlu kecewa karena Tuhan yang lebih tahu akan setiap rancangan dan rencananya. Saudara kasih di dalam Tuhan Kristus, kecewa yang berlebih akan merugikan diri kita sendiri, karena akan membawa pada kita suatu namanya khawatir. Kita akan merasa cemas. Oleh sebab itu, stop kekecewaan yang tak ada manfaatnya bagi kehidupan kita. Pandang saja kepada Yesus, berharap saja kepada Tuhan. Sebab Tuhan yang mengerti akan keadaan kita, Tuhan yang tahu rancangan rencana apa yang terbaik bagi saya dan saudara. Kalau kita baca di dalam Mazmur pasal yang ke-42, ayat yang ke-12, mengapa kau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah pada Allah. Artinya di sini saudara sekalian, kita kekecewaan itu membuat gelisah hati kita. Kekecewaan membuat hati kita tertekan. Oleh sebab itu Tuhan mengasihi saya dan saudara sebagai umat-umat kesayangan di dalam menjalani proses hidup ini. Stop kekecewaan. Kecewa terhadap siapapun, kecewa terhadap apapun, kita harus bisa menghindari supaya dalam perjalanan kita, perjalanan yang penuh diberkati oleh Tuhan. Oleh sebab itu firman Allah katakan, mengapa kau tertekan, engkau gelisah jiwaku, apa yang kau pikirkan? Terkadang ini semua terjadi, sengaja atau tidak terjadi di dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Tetapi biar melalui kebenaran firman Allah ini menjadi pengingat, menjadi penasihat firman Allah bagi saya dan saudara, supaya kita stop menghindari, memutuskan untuk kita tidak bersikap kecewa terhadap siapapun. Stop kecewa dengan apa? Stop kecewa dengan tahan diri, dengan kesabaran. Stop kecewa dengan cara apa? Jangan paksa keinginan kita. Stop kecewa dengan apa? Jangan jalani hidup kita. Jalani hidup kita dengan apa adanya. Jalani hidup kita dengan wajar, dengan sewajarnya. Stop kecewa dengan apa? Mengampuni dan berdoalah. 4 hal ini yang harus kita perenungkan untuk kita tidak terlibat, kita tidak terbawa ke dalam kekecewaan kita. Kita harus menahan diri dengan sabar. Kita jangan memaksakan keinginan kita. Kita harus menjalani hidup kita dengan wajarnya, dan kita harus dapat mengampuni, dan kita harus dapat mendoakan. Saudara kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari jalani hari ini, isi hati kita tanpa kecewa pada siapa dan apapun. Tetaplah percaya kepada Tuhan saja yang tidak akan mengecewakan kita. Firman Allah berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amsal 4 ayat yang ke-23. Saudara kasih dalam Tuhan, kalau kita ingin hidup lebih baik, mari stop kecewa. Karena kecewa akan menimbulkan emosi. Emosi akan menimbulkan sakit hati, dan sakit hati itu dapat menimbulkan dendam. Mari saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, isi hari-hari kita bersama dengan Tuhan. Isi hari-hari kita dengan bersyukur.
Apa yang sudah Tuhan izinkan untuk kita terima, apapun bentuk yang kita terima, berkat yang kita terima, terima dengan ucapan syukur. Apapun kondisi kita saat hari ini, jangan sebarkan kekecewaan di dalam kehidupan kita. Kita akan merasa rugi diri sendiri karena sakit hati, dendam, amarah akan timbul di dalam setiap kehidupan kita, dan itu semua akan mengakibatkan dosa. Oleh sebab itu, saudara kekasih di dalam Tuhan, kebenaran firman Allah pagi hari ini boleh kiranya menjadi motivasi, memberi pengingat bagi saya dan saudara, supaya kita melangkah hari ini, hati kita, pikiran kita diisi dengan firman Tuhan. Jangan libatkan roh lain, kuasa-kuasa iblis mengganggu pikiran kita, hati kita dengan kekecewaan. Tetapi berharaplah hanya kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang mengerti, Tuhanlah yang tahu keadaan kita, Tuhanlah yang tahu posisi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menasihati kami tentang supaya kami tidak kecewa terhadap siapapun. Ajari kami tetap bersyukur, menerima berkat yang terbaik yang Tuhan berikan bagi kami. Berkati kami, berkati firman-Mu, berkati kami umat-umat-Mu dengan berkat-berkat melimpah daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebelum kami melangkah hari ini, kami serahkan rancangan dan rencana kami hanya di dalam tangan dan kuasa Tuhan. Kami percaya bahwa jerih lelah kami hari ini tidak sia-sia, tetapi akan bawa berkat daripada Engkau terhadap keluarga dan rumah tangga kami. Terima kasih Tuhan, ampuni salah dosa kami, ampuni setiap kekurangan dan kelemahan kami. Di dalam nama Tuhan Kristus, kami naikkan syukur kami dan terima kasih kami. Haleluya, amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.